Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di Rabu yang pertama di bulan Januari 2022. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga hari ini kita boleh bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan dan kasih sayang daripada Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita terlebih dahulu berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami penuh ucapan syukur kepadamu karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami tak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Namun kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, bersihkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, untuk akan mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi membawa berkat bagi kami semua. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan membawakan tema firman Tuhan hanya berpusat pada Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam sebuah perusahaan tentu ada cabang-cabangnya, ada di mana-mana ya, mungkin apalagi kalau perusahaan itu mungkin besar, apalagi bergerak di bidang ekonomi, ya, semacam kebutuhan pokok manusia, makan untuk minum, ya, dan mungkin cukup besar perusahaan itu, dan pasti dia memiliki cabang-cabang, dan ada yang disebut dengan kantor pusatnya, ya, kantor pusatnya di mana untuk dapat mengendalikan semua pekerjaan atau pengiriman barang. Nah, di sana kita lihat bahwa begitu banyak orang datang ke sana, masuk keluar, dan mengerjakan demi keuntungan satu perusahaan itu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan manusia, kita harus juga sadar bahwa kita hidup di dunia ini, kita tidak hanya sekedar hidup, tapi kita juga harus belajar bahwa hidup ini harus bersyukur kepada Sang Pencipta, Tuhan Allah kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau dikatakan dalam tema ini hanya berpusat pada Allah, benar saudara yang kasih dalam Tuhan. Manusia seharusnya harus memusatkan diri, ya, atau berpusat kepada Allah, karena kita sadar bahwa kehidupan kita diciptakan oleh Tuhan. Kita ada hari ini, semua ada dalam aturan-aturan Tuhan. Dan kalau kita boleh menikmati bersama keluarga, bersama komunitas kita, sebuah pekerjaan, sebuah kebahagiaan, dan lain-lain, itu semua karena memang Allah mengatur sedemikian rupa supaya kita semua tetap berada pada jalan atau jalur dalam rencana Tuhan. Tapi banyak juga manusia tidak menyadari bahwa dia adalah sebuah ciptaan Tuhan, dia adalah berkat kasih karunia Tuhan, sehingga dia hidupnya tidak mengarahkan diri kepada Tuhan. Sehingga dia mengarahkan kepada kekuatan-kekuatan dunia yang tidak menjamin kehidupan manusia itu hidup kekal. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, ada sebuah survei, ya, mengatakan salah satu rahasia untuk menjaga kekokohan sebuah komunitas atau sebuah keluarga harus berpusatkan kepada Kristus. Nah, ini orang menyelidiki atau
ingin mengetahui bahwa rahasia untuk menjaga sebuah kekokohan atau sebuah kebersamaan, harus bawa kebersamaan itu atau kelompok itu, keluarga itu kepada Kristus. Artinya minta bahwa kepada Kristus bahwa hanya Tuhan saja, hanya Dia saja yang membuat keutuhan dalam perjalanan kehidupan manusia itu sendiri atau kepada komunitas atau keluarga. Nah, dalam Amsal pasal 3 ayat, kita akan bahas ini dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 10. Tapi satu-satu kita akan baca ayat ini. Ayat 5 terlebih dahulu. Dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, ada 3 hal yang penting ya, yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita atau dalam kebersamaan kita. Pertama dikatakan dalam ayat 5 tadi, hidup berpegang kepada Tuhan. Nah, ditekankan di sini adalah jangan hanya berpegang ya separuh-separuh saja. Hati kita di mana? Pikiran kita di mana? Tapi mulut kita ya berkata, saya mau berpegang kepada Tuhan. Tapi hati kita jauh dari Tuhan. Nah, Allah mau atau Yesus mau, Tuhan mau, kita seutuhnya berpegang kepada Tuhan. Ayat 5 tadi katakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu. Artinya sepenuhnya dengan segenap hati kita percaya kepada Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saudara tahu pengertian manusia itu sangat terbatas. Pengertian kita sangat terbatas. Kalau kita berpikir bahwa dunia ini datar, ya itulah manusia keterbatasannya. Karena pandangan matanya, kelihatan rata gitu kan. Apalagi saudara ada di atas puncak lalu lihat ke bawah, wah seperti ini ternyata. Padahal tidak seperti itu. Karena apa? Ada keterbatasan manusia, ya. Ada keterbatasan dalam pengertian manusia. Dan ayat ini mengatakan percaya kepada Dia, percaya kepada Tuhan. Kenapa dikatakan percaya? Karena kita mempercayai Tuhan yang menciptakan bumi, yang menciptakan kita sehingga kita ada di bumi ini. Dan kita juga percaya bahwa hanya kekuatan Tuhan yang membawa kita kepada sebuah pengertian yang benar. Sebab itu jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jadi pertama dikatakan bergantung atau berpegang seutuhnya kepada Tuhan. Itu ayat 5. Lalu kita baca selanjutnya dalam ayat 6, 7, dan 8. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi yang pertama hidup berpegang kepada seutuhnya kepada Tuhan dalam ayat 5. Lalu yang kedua, dalam ayat 6 dan 7, hidup menurut kehendak Tuhan. Ya. Kita harus menurut kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak atau apa yang menjadi perintah, ya. Atau apa menjadi saran-saran firman Tuhan bagi kita. Kita harus menurut, kita harus percaya, kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kembali ya, saudara, saya bicara tentang keluarga. Keluarga yang berpusat kepada Allah atau kepada Tuhan adalah keluarga
hidup yang benar-benar akan dipimpin oleh Tuhan. Keluarga yang akan mengakui dan mengenal akan kebesaran Tuhan. Kalau keluarga itu berpusat kepada Allah, berpusat kepada Tuhan. Demikian komunitas-komunitas yang lain, persekutuan-persekutuan yang lain, gereja Tuhan, dalam kebersamaan, dalam beribadah. Kalau kita pusatkan semua kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan akan membawa kita dalam kebersamaan itu penuh dengan berkat, penuh dengan sukacita, penuh penyertaan Tuhan. Dan kita lihat, ketika kita pusatkan itu semuanya kepada Tuhan, maka akan dikatakan ada damai dari Tuhan, ada sukacita dari Tuhan. Dan dikatakan Tuhan akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Yang rusak Tuhan perbaiki. Yang mungkin mulai melenceng Tuhan akan kembalikan. Inilah orang-orang atau komunitas keluarga yang berpegang kepada Tuhan. Jadi arahan firman Tuhan hari ini, biar kita tetap membawa hidup kita kepada Tuhan, membawa seluruhnya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pikiran dan pengetahuan manusia, kekuatan manusia yang hanya terbatas dan tidak memiliki kemampuan lebih untuk menjalankan kehidupan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kehidupan kita berakar di dalam Dia. Tuhan mau kehidupan kita tertanam di tanah kebenaran firman Tuhan. Supaya benar-benar apa yang dijanjikan Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Menjadi milik kita. Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Berkat itu akan menjadi milik kita kalau kita berpegang kepada Tuhan atau berpusatkan kepada Tuhan. Memang pengaruh dunia saat ini banyak. Mempengaruhi cara berpikir kita, melangkah kita, rencana kita. Bahkan setan iblis berencana untuk menggagalkan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ingat saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari tetap kembali. Mari kita tetap berpegang teguh kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Sekarang kita lanjut lagi dalam ayat 9 sampai 10 dalam Amsal pasal 3 tadi, ayat 9 dan 10. Dikatakan begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketiga, hidup hanya untuk Tuhan. Hidup hanya untuk melayani Tuhan. Penulis Amsal ini juga mengingatkan kita bahwa untuk hidup dalam berkat Tuhan, maka kita juga harus belajar mengembalikan apa yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Kita belajar apa yang harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Salah satunya kita beri diri kita, ya, kita beri waktu kita kepada Tuhan, dan juga kita beri berkat yang Tuhan sudah beri kepada kita, kita juga kembalikan kepada Tuhan. Yaitu berbicara harta dan kekayaan kita yang Tuhan beri kepada kita. Kalau kita mau berpusat kepada Tuhan, kita harus tunjukkan dengan hati kita dan kemauan kita untuk memberikan berkat persembahan kepada Tuhan. Yang berkat kita terima dari Tuhan, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, tentu Tuhan akan memperhitungkannya. Dia akan memberikan penilaiannya. Dia akan menguduskan persembahan saudara.
Dia akan menerima persembahan saudara. Asalkan saudara pusatkan persembahan itu kepada Tuhan. Dengan memberi dengan ucapan syukur. Dengan memberi dengan hati yang tulus. Memberi dengan sungguh hati kita kepada Tuhan. Karena sekalipun banyak persembahan yang mungkin kita beri. Tapi kalau kita tidak beri dengan tulus. Kita tidak beri dengan sungguh hati kita. Maka persembahan itu tidak ada artinya saudara di hadapan Tuhan. Tapi sekalipun mungkin memang sangat sederhana. Sekalipun mungkin ya satu-satunya. Tinggal satu-satunya kita berikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan akan menerimanya dengan kasih-Nya. Dia akan menyambut apa yang menjadi pemberian kita. Persembahan kita, korban kita kepada Tuhan. Inilah salah satu bagian daripada kita mau berpusatkan hidup kita kepada Tuhan, kepada Allah. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, satukanlah hati kita bersama untuk terus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Baik dalam keluarga, dalam kelompok, dalam pekerjaan kita. Dalam berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, kita pusatkan kepada Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan juga. Memang Tuhan tidak akan minta semua apa yang menjadi milik kita. Tapi Tuhan melihat hati kita. Apa kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena ada ayat mengatakan, berilah maka engkau akan diberi. Dan maka engkau akan melihat sebuah takaran yang Tuhan akan kembalikan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Ini yang disebut dengan berpusatkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita menoleh ke kiri ke kanan kata Alkitab. Karena ada bahaya yang bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Ada bahaya yang bisa mengacaukan iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Tuhan mau kita tetap menyatu dengan Dia. Tuhan mau kita tetap bersama dengan Dia. Di awal bulan Januari 2022 ini. Kita melangkah dengan iman. Kita melangkah dengan penuh keberanian bersama Tuhan. Dan percayalah saudara. Saudara akan melihat atau kita akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Jangan biarkan iblis membuat kita mengalami kekacauan dalam iman ini. Tapi mari lawanlah setiap pekerjaan kuasa kegelapan, kekuatan dunia ini yang mau menghancurkan kita. Lawan dengan kekuatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena kita diwariskan oleh Tuhan kekuatan yang ajaib dan luar biasa. Oleh sebab itu jangan lemah, jangan goyah. Tetap kuat di dalam Tuhan dan fokuskanlah hidupmu tetap hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pada saat ini. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Yang akan memberikan semangat baru bagi kami, kekuatan baru bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan, satukan iman kami, satukan harapan kami. Biar kami tetap teguh di dalam Engkau. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dan para pendengar renungan ini. Berkatilah mereka Tuhan. Nyatakan kuat kasih-Mu Tuhan. Nyatakanlah pertolongan-Mu, keajaiban-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah, yang bimbang, yang mengalami kekhawatiran Tuhan berikan jalan keluar di dalamnya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami yakin, kami percaya. Tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong kami. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.